All you have to do is answer a few questions and Okay, should go into the service now. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian lanjutan ulasan series berjudul The Blacklist season kedua. Disclaimer, bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh berita yang telah menyebar luas bahwa Elizabeth Keane lah yang ternyata menjadi tersangka atas pengeboman di Orea dan terbunuhnya Senator Hawkins. Sementara itu, Keane yang panik mencoba untuk berkonsultasi kepada Reddington. Ia disarankan untuk masuk ke dalam kantor direktur dan segera menyalakan Fulcrum. Karena saat itu, semua agennya pasti sedang memeriksa setiap tempat yang pernah ia datangi dan tempat dirinya bekerja. Reddington akan mencoba mengikuti permainan yang ingin mereka mainkan. Situasi semakin kacau balau setelah terjadinya pemfitnahan ini. Namun ketika semua orang mencoba untuk mempercayai perkataan media bahwa Keane lah yang telah melakukan semua ini, Cooper justru mencoba untuk melindunginya. Ia tak peduli Connelly menganggap Keane adalah anak dari agen KGB dan dipilih oleh penjahat kelas kakap untuk melebarkan kerajaannya atau setiap asumsi yang Connelly katakan kepadanya. Di mata Cooper, Keane adalah seorang agen mata yang spesial. Ketika situasi sedang kacau, Ressler mencoba untuk meyakinkan siapa orang yang sebenarnya terjangkit virus tersebut dengan cara meminta kepada agen untuk memeriksa berulang-ulang semua orang yang berada di gereja. Dibantu oleh Samar, mereka mencoba mencari tahu siapa orang yang terakhir melakukan kontak dengan Senator Hawkins. Kembali ke Cooper yang telah secara terang-terangan menolak permintaan Connelly yang memintanya memberitahu di mana keberadaan Elizabeth Keane. Kini Connelly kembali mengancamnya. Ia telah menugaskan Wright untuk mengawasi penyelidikan terhadap agen Keane. Tak hanya itu, ia juga akan membocorkan pernyataan palsu yang Cooper berikan di Harbor Master. Lalu ia akan melaporkan Cooper yang telah membocorkan proses pemilihan juri. Dan yang terakhir, istrinya, yaitu Charlene. Namun kini Cooper tak peduli. Ia rela membuang obat yang telah selama ini Connelly berikan kepadanya. Ketika Cooper hendak pergi, ternyata Connelly meminta pengawalnya untuk mengantar Cooper ke mobil. Karena kini ia telah memberhentikannya untuk sementara waktu. Dan inilah Tom Connelly, blacklister nomor 11 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu Scene bergerak kepada Ressler yang telah mendapat data pemeriksaan dari petugas. Dari hasil tersebut, mereka bisa menemukan bahwa semua orang yang berada di gereja memiliki hasil negatif. Tak ada kasus positif yang mereka temukan, terkecuali satu orang, yaitu Keane yang secara langsung mengamankan Senator Hawkins. Kembali ke Keane yang langsung menelpon Reddington setelah ia mendengar percakapan antara Cooper dan Connelly. Ia membenarkan perkataan Reddington bahwa dirinya telah dijebak. Mereka menggunakan bukti ibunya untuk menjerat bahwa semua ini adalah kesalahannya. Reddington memberitahu bahwa Dembe sedang dalam perjalanan untuk segera menjemputnya. Namun saat Keane baru saja turun dari lift, ternyata Connelly telah menunggunya dan mereka langsung menangkapnya. Akhirnya Keane pun disidang. Sebelumnya, petugas medis mengambil sampel darahnya terlebih dahulu. Sembari menunggu, Keane diminta untuk menjelaskan apa yang terjadi. Berkali-kali Keane menjelaskan bahwa ia telah dijebak. Semua ini bukanlah salahnya, melainkan salah dari sebuah organisasi bernama The Cabal. Organisasi tersebut merupakan sebuah konspirasi yang dibentuk oleh para pemimpin dunia dari pemerintah untuk sektor swasta. Ketika Keane ditanya di mana ia dibesarkan, Keane menjawab bahwa ia dibesarkan di Nebraska. Tetapi petugas justru mengelaknya.
Mereka tahu bahwa Kin dibesarkan di Moskow. Ia merupakan anak dari seorang ibu yang bagian dari anggota KGB yang bernama Katarina Rostova. Serta nama asli Kin bukanlah Elizabeth, melainkan Masha Rostova. Kin hanya bisa terdiam karena semua fitnahan telah petugas miliki. Sementara di dalam kantor, Wright yang kini bertugas memanggil Ressler. Ia memberitahu jika Connolly baru saja membebas tugaskan Cooper. Dan kini ia ingin dirinya bertanggung jawab atas semua kasus ini. Meskipun ia tak mengenal Kin lebih dekat daripada Ressler, Wright ingin mengangkat Ressler sebagai kepala petugas direktur untuk menangani kasus ini. Ia yakin Ressler bisa mencari kebenaran dari permasalahan yang sedang terjadi. Ketika mereka sedang berbincang, Aram tiba-tiba mendatangi mereka untuk memberitahu bahwa hasil pemeriksaan Elizabeth Kin dinyatakan reaktif terhadap virus atau ia termasuk orang yang positif yang membunuh Senator Hawkins. Kemudian scene bergerak kepada Cooper yang mendatangi Reddington di sebuah gereja. Reddington tak mengambil pusing terkait keputusan dari Connolly karena ia telah mengetahui semua itu. Dimulai dari Connolly yang memegang kendali hingga pemfitnahan terhadap Kin. Beruntungnya, ia memiliki orang dalam di sebuah perusahaan listrik. Jalur listrik di lokasi hitam akan segera dipotong dan dengan bantuan Cooper, ia akan menuntun Kin keluar dari lokasi tersebut. Cooper memperkirakan jika tegangan listrik itu akan membuat daya baterai lokasi hitam mati total dalam waktu 60 detik. Itu berarti Kin hanya memiliki waktu 1 menit saja untuk keluar dari lokasi hitam. Akhirnya setelah perintah dikeluarkan, lokasi hitam tiba-tiba gelap total. Ketika Kin hendak diamankan, ternyata Reddington telah mengirimkan agennya untuk menyelamatkan Kin. Setelah itu, ia mendapat telepon untuk mengikuti instruksi yang Cooper berikan kepadanya. Cooper memiliki sebuah pintu darurat dengan akses yang ia miliki. Ketika Kin hendak pergi, ia ditahan oleh Ressler yang memintanya untuk membuktikan jika dirinya difitnah. Kin memohon kepada Ressler untuk membiarkan ia kabur, karena dalam beberapa detik lagi, kamera CCTV akan menyala dan mereka berdua akan terlihat sedang bertemu. Dalam posisi bimbang, akhirnya Ressler dengan terpaksa membiarkan Kin pergi dan membuat sebuah kebohongan kepada Aram yang telah berhasil menyalakan kembali CCTV. Sementara itu, di luar lokasi hitam, Reddington telah siap dengan mobilnya untuk segera membawa Kin pergi menjauh. Setelah berhasil diamankan, Kin mulai bertanya-tanya bagaimana ia bisa membawa virus yang membunuh Senator Hawkins, padahal dirinya tak terpapar sama sekali. Reddington menjelaskan bahwa dalam 24 jam, semua bisa berubah dengan sekejap. Mereka membuat suatu pengalihan yang tentunya telah ditargetkan kepada Kin. Sembari berpikir, Kin akhirnya memiliki ide. Ia harus pergi ke Union Station untuk memeriksa rekaman CCTV. Sementara itu, Dembe mendapat telepon dari Tom yang ingin segera membawa pergi Kin. Ia berjanji dirinya bisa membawa Kin kabur dan menjauh dari masalah ini. Namun sayangnya, Reddington menjawab jika Kin tak perlu membutuhkan bantuan dari Tom. Setelah menutup telepon, Reddington berpamitan karena ia memiliki urusan yang harus diurus. Perang ini harus diselesaikan dari seluruh bidang. Dan ia meminta kepada Kin untuk tetap berhati-hati apabila ia mencoba mencari bukti. Kemudian Reddington pergi ke sebuah teater. Di sana terdapat kehadiran Kaplan yang memberitahu jika spesifikasi teater ini sangatlah cocok. Dembe juga menjelaskan bahwa target yang Reddington inginkan sedang dalam masa perjalanan. Kembali ke Kin yang diantar oleh Cooper menuju Union Station. Sebelum turun dari mobil, Cooper memberitahunya jika ia sedang sekarat. Cooper meminta maaf karena telah melanggar janjinya sebagai orang yang akan melindungi Kin. Padahal ia sendirilah yang membocorkan rahasianya. Kin menangis. Ia memberitahu jika semua ini bukanlah salah dari Cooper.
Karena tak mau ada kesedihan di dalam kepanikan, Cooper meminta Kin untuk segera menyelesaikan permasalahannya sendiri. Akhirnya Kin menghampiri ruangan keamanan Union Station. Saat itu ia mengaku masih menjadi anggota FBI dan membutuhkan rekaman CCTV di stasiun tersebut. Saat Kin sedang bertanya, terpampang secara jelas wajahnya yang telah menjadi buronan yang menewaskan 14 agen di Orea. Karena tak mau terungkap terlebih dahulu, Kin mencoba untuk mengalihkan situasi. Beruntungnya, berkat bantuan dari Cooper, ia berhasil mendapatkan akses tersebut. Dan ketika Kin memeriksa seluruh CCTV selama 2 hari terakhir, ia menemukan seorang pria yang percis sama seperti pria yang mendorongnya. Dan pria itu ternyata bukanlah Kara Kurtz, melainkan Andropov. Kin mencoba mengingat bahwa Andropov adalah ahli virologi. Itu artinya ia ditularkan virus tersebut pada saat bersentuhan dengan Andropov. Kin langsung segera pergi dengan membawa rekaman tersebut di saat petugas baru menyadari bahwa Kin adalah seorang buronan. Kemudian Kin kembali menghampiri Cooper untuk menjelaskan tentang penemuannya. Mereka harus segera menemukan Andropov dan membuatnya berbicara. Tetapi ketika Kin meminta bantuannya, Cooper menjelaskan bahwa Charlene telah ditangkap untuk diminta sebuah pernyataan. Maka dari itu, ia tak bisa membantu Kin dan Kin harus mencari Andropov sendirian. Tanpa berpikir lama, orang yang pertama harus ia temui adalah Anton. Awalnya Anton menolak apabila Kin ingin mencari tahu tentang seorang agen KGB bernama Katarina Rostova. Karena penasaran itu hanyalah akan membuang-buang waktunya. Namun saat Kin meminta bantuan Anton untuk membantunya mencari tahu keberadaan Andropov, barulah ia mau membantunya. Anton memberitahu jika Andropov bersembunyi di sebuah rumah aman di daerah AV City. Dan hanya itulah yang bisa Anton beritahu kepadanya. Selebihnya, ketika Kin berusaha mencari tahu jawaban tentang siapa itu Katarina Rostova, Anton tak tahu tentangnya. Tetapi saat Kin bertanya kedua kali, jawaban Anton tiba-tiba berubah menjadi ia tak bisa menjawabnya. Disinilah Kin berpikir bahwa Reddington telah menekan Anton agar tak memberitahu informasi tersebut. Ketika Kin bertemu dengannya, Reddington mengelak di saat ia dituduh menjadi orang yang meminta Anton untuk menutup informasi tersebut. Dampak dari perbuatan Reddington adalah ketika Kin memutuskan untuk tak lagi membutuhkan bantuannya untuk mencari Andropov. Ia justru lebih memilih menghampiri Tom yang saat itu telah memiliki kapalnya sendiri. Kin menceritakan jika ia harus menghadapi masalah ini, karena apabila ia kabur, maka masalah tersebut akan menghantuinya seumur hidup. Ia telah memiliki petunjuk untuk membongkar semua pemfitnahannya, namun ia berpikir ia tak bisa melakukan hal itu sendirian, sehingga ia membutuhkan bantuan dari Tom. Akhirnya, dengan bantuan dari Tom, mereka berdua berusaha mengejar Andropov yang saat itu berusaha kabur dari kediamannya. Terjadi sedikit aksi kejar-kejaran mobil yang membuat Tom dan Kin sedikit berdebat karena Kin terus-menerus memaksa Tom untuk melanggar setiap rambu lalu lintas. You're losing him. Are you honestly telling me how to drive right now? You turn down the alley, circle back. Beruntungnya, mereka berhasil menahan Andropov. Tetapi meskipun begitu, ternyata telah terdapat agen lain yang juga mengincar Andropov, sehingga mereka menembakinya terlebih dahulu hingga membuat Andropov tewas. Melihat Andropov yang telah tewas membuat Kin benar-benar bersedih, karena hanya Andropov lah yang bisa memberitahu dirinya tentang ibu kandungnya. Sementara itu, para agen Reddington yang sedang bekerja berhasil menculik semua target yang telah Reddington daftarkan di listnya. Kembali kepada Kin yang saat itu diobati oleh Tom. Dengan penuh kasih sayang, momen itu justru menjadi momen titik balik di mana Kin merasa hanya Tom lah yang bisa mengurusi kehidupannya. Ia bahkan berpikir kembali untuk hidup bersama Tom, tanpa alasan apapun dan tanpa melihat masa lalu mereka. Kini Kin telah yakin jika ia ingin hidup bersamanya selamanya. Lalu mereka berdua bercumbu setelah terakhir kali mereka melakukannya di saat masih menikah.
Saat Kin terbangun, ia baru menyadari jika dirinya telah berhasil mengambil sebuah flash disk di rumah aman milik Andropov. Lantas ia pun langsung segera memeriksa flash disk tersebut menggunakan laptop. Ketika ia membuka beberapa file, Kin terkejut bahwa ternyata Andropov memiliki catatan medis milik Cooper. Ia langsung menduga jika semua ini memiliki keterkaitan dengan Connolly, dimulai dari pengeboman, kematian Senator Hawkins, dan dokter pribadi Cooper yang bekerja kepada Cabal. Awalnya Tom meminta Kin untuk tak melakukan hal ini lagi. Mereka bisa pergi menjauh dari segala masalah. Tetapi Kin merasa ia harus menyelesaikan ini semua terlebih dahulu. Lalu ia menelepon Cooper untuk menjelaskan semuanya. Setelah mendapat informasi dari Kin, Cooper langsung menghampiri Dr. Levin selaku dokter pribadinya dan mencekiknya tanpa basa-basi. Ia ingin Dr. Levin jujur tentang uji klinis mengenai tumornya. Sembari dicekik, Dr. Levin berkata bahwa memang Cooper tak memiliki tumor. Mereka hanya merekayasanya menggunakan obat yang bisa membuat Cooper merasa kesakitan. Tetapi semua ini bukanlah ulahnya, melainkan ulah dari Dr. Andropov yang merancang serta merilis catatan medis Cooper agar ia percaya bahwa dirinya memiliki tumor. Kemudian scene bergerak kepada Reddington yang telah berdiri tepat di hadapan seluruh targetnya. Sebelumnya Reddington memperkenalkan diri bahwa ia merupakan salah satu kriminal kelas kakap yang telah diincar oleh seluruh negara Amerika. Dirinya telah didakwa dari berbagai macam kejahatan yang sebagiannya tak bisa Reddington akui. Lalu pesan mulai masuk ke dalam inti. Maksud dan tujuan Reddington mengumpulkan mereka semua adalah karena ia ingin semua masyarakat mengetahui tentang sebuah program serta organisasi buatan pemerintah untuk kontraktor swasta bernama Cabal yang ingin mengendalikan kehidupan masyarakat. Mereka akan membuat seolah-olah masyarakat membutuhkan hal itu, suatu kekejaman yang terjadi di masa kini. Ia lalu menyalakan Fulcrum dan memperlihatkan kepada mereka semua betapa jahatnya para pemimpin dunia, komandan militer, dan tentunya negara mereka sendiri. Hal yang ingin Reddington sampaikan kepada mereka adalah dirinya memiliki niat untuk menghentikan programnya. Dan satu pesan terakhir yang Reddington sampaikan adalah kebenaran akan datang. Setelah itu, scene mulai bergerak kepada Connolly yang saat itu dihampiri oleh Cooper ketika dirinya sedang berjalan bersama pengawalnya. Awalnya Connolly mengusir Cooper dan memuji keberaniannya karena ia masih mau memperlihatkan eksistensinya di hadapannya. Cooper hanya ingin menjelaskan bahwa dirinya sangat sehat. Semua kebohongan yang telah Connolly berikan kepadanya telah terungkap berkat dari Dr. Levin yang telah mencatat percakapan mereka berdua. Ia tak mengalami tumor. Semua kebohongan Dr. Levin adalah ulah dari Connolly. Namun Connolly hanya tertawa. Lalu ia tiba-tiba melihat Kin yang ternyata telah berada di belakang Cooper. Setelah itu mereka berdua mengajak Connolly untuk lebih masuk ke dalam. Kin mulai menjelaskan bahwa mereka memiliki semua bukti kejahatan yang Connolly lakukan. Maka dari itu, mereka menuntut Connolly untuk menghilangkan fitnah tentangnya dengan cara mengadili Karakurz. Ia juga ingin Connolly menghubungi direktur untuk segera mengaktifkan Cooper sebagai direktur FBI kembali. Tetapi ternyata semua ancaman tersebut tak berarti bagi Connolly. Ia justru tertawa. Lalu ia memperlihatkan tempat di mana mereka berpijak. Akan menjadi tempat dirinya mendeklarasikan sebuah kemenangan. Ia akan berbicara selama 4 jam untuk mengungkapkan semua kasus. Ia bisa membuat Kin dipenjara akibat pembunuhan kepada 14 agen CIA dan juga pembunuhan terhadap Senator Hawkins. Connolly juga bisa memenjarakan Cooper dan Charlene yang telah bekerja sama untuk melakukan pernyataan palsu. Ia bahkan bisa mengeluarkan wrestler dari biro dengan bukti obat-obatan yang wrestler gunakan. Tak hanya itu, ia juga bisa mengekstradisi Samar Nawabi ke Iran yang dimana di sana ia akan diadili karena telah membunuh salah satu ilmuwan nuklir miliknya. Semua itu bisa ia lakukan dalam sekejap tanpa membutuhkan bantuan siapapun. Kesal dengan perkataan Connolly, Kin langsung mengeluarkan pistolnya dan menodongkannya kepada Connolly. Ketika ia ditodongkan senjata,
Connolly memberitahu jika Kin menembaknya, maka akan ada orang yang jauh lebih kuat yang akan menempati posisinya. Dan benar saja, entah kerasukan apa, Kin tiba-tiba menembak Connolly hingga tewas. Di saat yang bersamaan, kejadian itu ternyata membawa kembali memori masa kecilnya yang telah diblokir. Dengan perasaan yang masih tak menyangka, Kin langsung segera diminta pergi oleh Cooper. Karena tak tahu harus melakukan apapun, akhirnya Kin hanya berlari kabur. Lalu ia mengambil sebuah ponsel milik seorang wanita dan menelpon Ressler untuk memberitahu jika Cooper tak bersalah atas semua insiden ini. Ressler meminta Kin untuk kembali menghadapnya. Ia ingin Kin menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun Kin malah menutup teleponnya. Lalu ia menelepon Reddington dan mengaku telah membunuh Tom Connolly. Ternyata Reddington telah mengetahuinya terlebih dahulu. Ia lalu menjemput Kin dan membawanya jauh dengan cepat. Setelah tiba di suatu taman, Kin terduduk lemas. Dengan wajahnya yang berkaca-kaca, ia mulai paham mengapa Reddington mencoba untuk melindunginya. Ia mengerti alasan Reddington berusaha untuk memblokir masa kecilnya. Karena dengan kejadian ia membunuh Connolly, masa lalu Kin kembali muncul. Ia mulai teringat apa yang terjadi di insiden kebakaran tersebut. Kin bisa melihat dan mendengar kedua orang tuanya yang sedang berdebat. Dan saat Kin melihat sebuah pistol, ia menarik pelatuk tersebut untuk membunuh ayah kandungnya sendiri. Seorang Masya atau Kin yang masih kecil telah melakukan pembunuhan. Dengan menghela nafas panjang, Reddington menemani Kin yang terduduk. Ia memberitahu jika dirinya telah gagal menahan Kin agar tak menjadi seperti dirinya. Lalu ia memengagi tangan Kin dan tak lama kemudian jemputan mereka datang. Sementara itu, Tom yang merasa Kin telah tak percaya dengannya memutuskan untuk berlayar. Dan scene terakhir di episode 22 ini memperlihatkan wajah Elizabeth Kin yang telah terpampang menjadi seorang buronan. Bahkan pencarian Kin disandingkan dengan poster pencarian dari Reddington. Tak hanya itu, rekannya sendiri yaitu Ressler pun telah menargetkan Elizabeth Kin sebagai buronan terbaru mereka. Dan episode terakhir di season 2 pun berakhir di sini. Akhirnya season 2 telah berakhir. Bagaimana menurut kalian? Apakah ending dari season 2 sesuai dengan yang kalian harapkan? Mari tunggu kelanjutan dari The Blacklist season 3 hanya di channel Snakeflix. Karena kami akan segera kembali secepatnya untuk menghibur kalian. Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.